Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianti Aulia Putri dengan NIM 22202010074. Di sini saya akan membacakan materi. Yang pertama, A. Definisi anak berkesulitan belajar. Kesulitan belajar khususnya adalah suatu gangguan dalam suatu atau lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. B. Klarifikasi anak berkesulitan belajar. Membuat klarifikasi kesulitan belajar anak tidak mudah karena kesulitan belajar merupakan kelompok kesulitan yang heterogen, tidak seperti tunanetra, tunarungu, atau tunagrahita yang bersifat homogen. Kesulitan belajar memiliki banyak tipe yang masing-masing memerlukan diagnosis dan remediasi yang berbeda. Secara garis besar, kesulitan belajar dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok sebagai berikut. 1. Kelompok belajar yang berhubungan dengan perkembangan developmental learning disabilities, dan 2. Kesulitan belajar academic learning disabilities. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. C. Faktor-faktor kesulitan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar dari siswa, faktor eksternal. 1. Faktor internal yang meliputi A. Faktor fisiologi. Seorang anak yang sakit atau kurang sehat akan mengalami kelemahan fisik sehingga syaraf sensorik dan motoriknya lemah akibat rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat diteruskan ke otak. Anak yang kurang sehat akan mengalami kesulitan belajar sebab ia mudah lelah, pusing, mengantuk, daya konsentrasinya berkurang, dan kurang bersemangat dalam belajar. B. Faktor fisiologi. Belajar memerlukan kesiapan rohani dan kesiapan mental yang baik, dan yang termasuk dalam faktor psikologi yaitu bakat, minat, dan motivasi. 2. Faktor eksternal. A. Faktor orang tua. Keluarga merupakan pusat pendidikan utama dan pertama, tetapi dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar. Dalam hal ini, orang tua memiliki peranan yang penting dalam rangka mendidik anaknya karena pandangan hidup, sifat, dan tabiat seorang anak sebagian besar berasal dari kedua orang tuanya. B. Faktor sekolah. Yang dimaksud dengan faktor sekolah antara lain adalah 1. Guru. Guru dapat menjadi penyebab kesulitan belajar apabila guru tidak memenuhi syarat sebagai seorang pendidik. Contohnya, hubungan guru kurang baik dengan siswa dan guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak. 2. Alat pelajaran. Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran tidak baik, terutama pelajaran yang bersifat praktikum. Kurangnya alat laboratorium akan banyak menimbulkan kesulitan dalam belajar. 3. Kondisi gedung. Apabila gedung sekolah dekat dengan keramaian, ruangan gelap dan sempit, maka situasi belajar akan kurang baik karena sangat mengganggu konsentrasi sehingga kegiatan belajar terlambat.
4. Kurikulum. Kurikulum dapat dikatakan kurang baik apabila bahan atau materinya terlalu tinggi dan pembagian bahan atau materi tidak seimbang. Kurikulum yang baik dan seimbang, kurikulum sekolah yang memenuhi tuntutan masyarakat dikatakan kurikulum itu baik dan seimbang. 5. Waktu sekolah dan disiplin. Waktu yang baik untuk belajar adalah pagi hari, karena kondisi anak masih dalam keadaan yang optimal untuk dapat menerima atau menyerap pelajaran. Faktor-faktor tersebut adalah A. Disleksia. Disleksia yaitu ketidakmampuan belajar membaca. B. Disgrafia. Disgrafia yaitu ketidakmampuan belajar menulis. C. Diskalkulia. Diskalkulia yaitu ketidakmampuan belajar matematika. C. Faktor media massa dan lingkungan sosial. 1. Faktor media massa meliputi bioskop, surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Hal-hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam belajar apabila terlalu banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal tersebut hingga melupakan belajar. Ahmad Dhani 1991. 2. Lingkungan sosial seperti teman bergaul, tetangga, dan aktivitas dalam masyarakat. Ketiga faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap proses belajar anak. Misalnya, anak terlalu banyak berorganisasi, hal ini dapat menyebabkan belajar anak menjadi terbengkalai. B. Penanganan dan program pendidikan bagi anak yang mengalami kesulitan belajar. Penanganan berasal dari persepsi medis dan persepsi psikoedukasional. 1. Ahli mengatakan bahwa kesulitan belajar karena kerusakan fungsi otak dapat dikurangi dengan obat, misalnya vitamin atau manajemen. Di antara 2. Psikologi dan ahli yang mengatakan bahwa kesukaran belajar karena defisit keterampilan perseptual motorik akan mencari bantuan yang dapat meningkatkan fungsi tersebut, dan jika karena kekurangan di bidang akademik dengan memodifikasi perilaku, latihan pengamatan, dan lain-lain.